Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat cari artos, cari cuan gampang, kita ketemu lagi di episode kali ini. Untuk di malam hari ini ya, di malam minggu seperti biasa, untuk nge-shoot atau nge-record apa yang sedang gue lakukan pada malam hari ini. Ya biasalah, kita mencari secercah serpihan bongkahan berlian nih. Buat kamu-kamu mungkin yang pengen belajar ya boleh, tapi ingat ya, ini resikonya tinggi banget. Buat kamu yang mungkin nggak yakin, jangan dipaksain ya. Karena kalau misalnya bermain binomo itu ya udah tahu lah, kemarin-kemarin kan sempat heboh dan lain-lain. Tapi kalau gue sendiri, gue tetap ngelakuin karena gue melakukan ini juga sudah lama, sudah bertahun-tahun juga, dan juga udah banyaknya. Kalau misalnya dibilangnya rugi ya, ruginya juga udah lumayan rugi banyak. Tapi nggak terlalu besar gitu loh, karena gue mainnya selalu main aman gitu ya, nggak yang gede-gede gitu, karena kan modalnya juga nggak ada. Buat kamu juga yang pengen mulai bermain binomo atau tradingnya binomo ini, jangan terlalu terburu-buru ya. Biasanya tuh untuk permulaan ya paling pakai moving average dulu. Nah, moving average itu seperti apa nanti gue ajarin satu-satu ya. Untuk yang pengen tahu lebih detailnya, lo bisa cek aja di kolom komentar gue nanti. Kalau misalnya mau nyoba juga boleh, kalau misalnya mau nanya lebih detail juga boleh. Yuk, nanti kita sharing-sharing. Gue nggak buka kelasnya, gue nggak ngajarin yang ina-inu segala macem. Yang penting kalian bisa tahu gimana sih caranya gue bisa dapetin profit konsisten. Nggak perlu gede-gede, yang penting konsisten aja. Minimal 100.000, 150.000 per hari aja kan udah lumayan ya. Kalau misalnya kita kalkulasi selama sebulan ya lumayan lah, bisa nambah 4,5 juta gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang, seperti di tampilan yang sekarang ini ada moving average nih yang aku pakai ya. Kita tinggal lihat dulu indikator-indikatornya nih. Aku pakai MACD, Bollinger Band, moving average sama ATR. ATR itu yang warna kuning di bawah sini guys. Nih ya. Ini ATR. Periodnya 7 nih. Aku selalu pakai ATR di sini. Nah, terus seperti biasa di episode sebelumnya aku cuma pakai Bollinger Band. Ini adalah Bollinger Band dan MACD. Nah, MACD-nya untuk kali ini akan kita lebih detail lagi. Caranya gampang banget guys ya. Untuk yang udah terbiasa sih gampang, tapi kalau misalnya kamunya belum tahu caranya nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Jadi gini, kalau misalnya kamu pengen nyoba, itu cukup pakai MACD sama Bollinger Band aja, nggak perlu dirubah-rubah dan lain-lain. Jadi cuma Bollinger Band sama MACD aja. Oke, kita lanjut sebentar ya, karena tadi ada intermezzo sebentar. Oke, seperti biasa, aku tuh cuma pakai MACD sama Bollinger Band aja. Cukup 2 indikatornya, tapi sekarang kita tambahin moving average sama ATR. Kita akan coba untuk malam hari ini, carilah sekitar 500.000. Kalau bisa dapet cuannya sampai 1 juta ya syukur alhamdulillah ya. Tapi ingat, ini resikonya tinggi banget. Kalau misalnya nggak yakin, jangan ya. Oke, seperti biasa nih kita masuk di kripto. Kalau di kriptonya kita lihat pergerakannya juga kayaknya kita udah telat ya. Kalau misalnya kalian pengen open posisi itu pas lagi momentumnya naik atau lagi turun ya. Lihat golden momennya aja gitu ya, momentum emasnya. Kalau kayak gini kan dia tuh setara nih, datar, nggak naik nggak turun tapi cepet banget naik upside down-nya ya. Nah, trik pertama, kalau misalnya aku gunakan, nih lihat di garis MACD-nya. Garis MACD-nya ini kan hampir ada perpotongan nih. Kalau misal MACD-nya sudah ada perpotongan, dan dari MACD yang paling terendahnya ini akan ada berbalik arah alias berimbang, itu waktunya kita masuk guys ya. Tapi jangan langsung kita open posisi, buka setelah candlestick berikutnya ya. Jadi kalau misalnya ini MACD-nya sudah terpotong, terus juga udah ada MACD pembalikannya, walaupun tipis atau sedikit nggak apa-apa, masuk aja. Tapi jangan langsung open posisi di candlestick berikutnya dan perhatikan ATR-nya. ATR ini dalam posisi mau naik atau masih datar atau masih mau turun ya. Terus juga di sini diperhatikan moving average-nya. Moving average-nya ini udah naik ke atas. Karena yang aku masukin di sini moving average-nya itu di periode 50 ya.
Kita lihat indikasinya. Nah, ini udah ada perpotongan. Sabar, kita lihat dulu. Ini udah ada momentum pembalikannya dari MACD-nya ya. Nih, udah ada momentum pembalikannya dan ini sudah ada perpotongannya. Jangan langsung open posisi, guys. Jangan langsung open posisi. Ya, kita coba aja dulu let's say kita masuk di 1.400.000 ya. Kita coba dulu di 1.400.000 atau kita coba dulu di sebentar, ini masih turun. Nah, makanya nih, karena ini masih turun ya, jangan terlalu terburu-buru. Kita lihat dulu dari ATR-nya, soalnya dia masih menukik ke bawah ya, ada tendensi dia menukik ke bawah. Dan kita lihat dulu di sini MACD-nya juga udah ada nih, ini udah ada sinyal pertama, tapi kita jangan terburu-buru. Kita lihat dulu di candlestick yang keduanya apakah sama. Nah, kalau misalnya ini kurang yakin, kita turunin dulu 140 guys ya. Nah, ini nggak jadi naik, lihat. Ini nggak jadi naik ya. Kalau udah posisinya kayak gini, nggak jadi naik, kita jangan masuk. Kenapa? Karena ini sangat-sangat berbahaya momentumnya. Ini akan masih datar ya posisinya. Ini karena kesininya ini akan masih datar posisinya. Jadi jangan masuk ya, belum ada golden momennya. Karena ATR juga masih di bawah. Oke, daripada kita nungguin di salah satu marketnya, kita buka yang lain dulu ya. Kita coba di USD. Biasanya aku mainnya di USD juga sih sebenarnya. Oke. Untuk USD ini kita coba di 1 menit. Oke. Dan seperti biasa ya, tadi aku bilang kita cukup pakai ATR. Dari ATR langsung aja periode 14, terus juga pakai Bollinger Band, kita langsungin aja. Habis itu kita kasih moving average di 50 langsung, nggak perlu dirubah-rubah, terus juga MACD terakhir. Oke. Nah, setelannya udah seperti ini guys. Kita lihat ya. Kalau seperti ini dia posisinya masih ada menurun, tapi kita perhatikan dulu di MACD-nya. Apakah MACD-nya ini ada pergerakan yang signifikan atau enggak? Maksudnya MACD-nya mendukung atau enggak gitu maksud aku ya guys. Kalau MACD-nya mendukung baru kita masuk. Kita lihat dulu ya. ATR-nya kita kembalikan dulu. Oke, kita lanjut lagi ya, sedikit intermezzo. Nah, ini untuk di MACD-nya kita lihat dulu. Oke, MACD-nya masih tidak memungkinkan walaupun di sini ya. Nih, ini ada perpotongan tapi di sini MACD pembalikannya kecil banget, guys. Kalau kecil jangan dimulai karena beresiko sekali, dan ini juga dia momentum turunnya tuh udah jauh banget. Kita balik lagi ke kripto ya. Aku paling senang soalnya di kripto, guys. Jadi jangan terburu-buru. Kita lihat momentumnya, kita cari momentum yang oke. Ini juga dia masih belum bagus, kita cari lagi di tempat yang lain, di GBP yuk kita lihat. Oke, di GBP juga kita sama, kita pakai Bollinger Band aja dulu sama MACD, ini kita rubah jadi 1 menit. Dan sudah kita rubah jadi 1 menit, kita pasang indikatornya itu di moving average 50 seperti biasa. Bollinger Band, langsung aja, nggak usah dirubah-rubah. Dan di MACD dulu ya. ATR-nya kalau misalnya kalian bingung boleh acuannya pakai ATR. Nah, karena ada sedikit momentum yang bisa kita gunakan, kita lihat dulu ya. Oke. Nah, ini ada posisi ATR-nya naik ke atas nih. Hati-hati nih guys. Kalau di sini memang ada, ini kayak begini nih. Ya. Yang aku bilang, ini ada MACD pembalikan di sini dan ini ada perpotongannya. Ya, ada perpotongannya ke bawah tinggi banget ya. Tapi kita lihat dulu di sininya. Karena ATR-nya, nah, kalau di sini oke nih kayaknya ya. Kita masukin 140 dulu.
Ini kita masih bisa masuk, kita ikut aja di bawah. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita persiapkan 350 ribunya untuk kompensasinya. Kalau misalnya kita loss di open market yang di sini ya. ATR juga mendukung ke bawah, MACD-nya juga mendukung ke bawah, terbuka lebar juga, dan kita tunggu saja dulu 30 detik berikutnya, kita lihat apakah kita profit pertama di sini ya. Ya, kita targetin 3 kali open posisi lah. 300 ribu juga sebenarnya udah lumayan sih guys, jadi kita jangan terlalu nafsu ya. Oke, ini kita lihat dulu di ATR-nya juga masih oke, kita dapat momentumnya juga oke. Kita 9 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita profit pertama ya guys. Kita profit pertama seperti biasa, kita cek lagi di USD-nya. Nah, USD-nya oke nih kayaknya nih. Kita bisa masuk, tapi seperti biasa kita tambah ATR-nya dulu. Acuannya adalah di ATR, kita lihat dulu di ATR-nya. ATR-nya juga lagi naik. Ini kayaknya kita bisa nih guys ya. Tapi kita cek dulu MACD-nya, ini kita sudah di poin momentum keberapa. Oh, ini perpotongannya di sini 1, 2, dan dia naik. Kita lihat lagi di ATR-nya. Sabar, kalau ininya kita udah ketinggalan tapi momentumnya juga masih naik, kita lihat dulu resistennya. Nah, di sini nih bahaya ya. Kenapa aku bilang ada resistennya di sini? Kita garis dulu horizontal. Oke. Nih. Kita garis dulu horizontalnya, dia di sini ya. Kita harus teliti juga nih guys. Nah, karena takutnya bouncing gitu ya, bouncing. Kita juga harus tahu dulu. Di sini sih ATR-nya tajam ke atas, MACD-nya juga masih tajam ke atas. Di sininya nih, sabar. Kalau misalnya dia closing di sininya, dia tutup marketnya di sini. Masalahnya ini moving average-nya masih belum motong pergerakannya nih. Nih, yang merah ini moving average 50 ya guys. Merah ini adalah moving average 50, period 50. Kalau dia belum ada tanda-tanda memotong dengan di pertengahan Bollinger Band ini, ada kemungkinan dia akan turun ya. Yang tadinya ini masihnya tinggi. Nah, ini dia pasti akan pembalikan atau turun ke bawah gitu. Jadi harus sabar dulu, jangan terlalu terburu nafsu ya. Kita pindah dulu di market lain. Apakah di sini juga sudah memungkinkan untuk kita masuk? MACD-nya juga oke. Ini perpotongan atau bukan ya? Oh, ini bukan perpotongan ya guys. Hati-hati nih kalau yang ke samping. Aku lupa deh ini istilahnya apa kalau ke samping ya. Nah, ini dia bukan perpotongan. Ini hanya berdampingan aja sih. Ini belum ada perpotongan sama sekali, dan ATR juga kembali datar ya. Kita jangan open posisi dulu, jangan sembarangan. Kita beralih dulu ke sini. Nah, apakah di sini sudah ada atau dia melewati garis resistennya? Oke, kita lihat dulu, tapi ATR jauh ke bawah. Jangan sampai ketipu. Garis moving average-nya juga masih jauh ya. Jadi jangan keburu nafsu dulu guys. Kita lihat dulu sikonnya seperti apa. Apakah dia di atas dan lain-lain. Karena ATR-nya dia nunjuknya ke bawah nih. Kita lihat dulu nanti di detik 30 pergerakan seperti apa. Kalau misalnya ATR-nya naik, nah berarti kita open posisi di situ ya. Kita standby aja di 140.000. Nah, ini sudah melewati dari garis resisten, dan khawatirnya di sini nih. Ya, khawatirnya di sini. Karena ini nggak terlalu tinggi banget tuh. Ya, khawatirnya di sini. Dia akan ada bouncing lagi di sini. Ya, kalau kita tarik garis horizontal untuk ngecek nih akan resisten atau enggak, bouncing atau enggak. Dia melewati garis resisten atau enggak gitu ya, resisten atas. Oke, kita lihat dulu udah di 30, ATR-nya masih belum menunjukkan tanda-tanda sehat ya. Oke. Kita coba garis lagi, biasanya nih biar enak nih kita garis lagi ya. Kita garis lagi. Nih yang aku bilang, takutnya khawatirnya di sini. Nah, gitu ya. Kita lihat dulu, ATR juga masih turun ke bawah, dan MACD-nya juga masih terbuka lebar ke atas. Santai dulu, jangan terburu-buru karena nggak ada perpotongan di sininya guys. Kita nggak dapat perpotongan. Dapatnya perpotongan juga di sini nih. Dan ini jauh ya, dan kita juga udah ketinggalan kereta. Dibiasain kalau udah nemu momentum pembalikan seperti ini, open posisinya di candlestick yang kedua ataupun ketiga. Sekalipun kita loss di ketiga, kita bisa kompensasi di keempat ya. Gitu. Nah,
ATR-nya udah mulai naik guys. Kita lihat nih, ATR-nya sudah mulai naik, tapi di sininya candlestick-nya sudah mulai berwarna merah. Ya, ini khawatir dia akan turun. Kalau misalnya di sini turun, kita open posisi guys. Ya, karena ini moving average-nya nggak ada tanda-tanda dia memotong dari Bollinger-nya nih. Ya, di si merah ini nih, garis Bollinger ini lurus. Nah, kalau dia mau motong ke atas, dia berarti kan harus lengkung gitu ya. Nah, ini juga pergerakan Bollinger tengahnya juga masih lama. Kemungkinan dia akan turun ke bawah. Ya, kita cek dulu apakah dia akan turun ke bawah. Kita lihat. Kalau menurut aku sih dia pergerakannya dia akan turun ke bawah. Kalau dia nggak bisa melewati garis horizontal di pas penutupannya, dia pasti akan turun ke bawah. Tapi kita lihat ATR-nya. ATR-nya tetap menjulang ke atas nih. Ada pergerakan menjulang ke atas. Jadi kita perhatikan dulu. Nah, dia turun kan? Makanya kalau ATR win, nah ini juga dia tidak melewati garis horizontal guys. Jadi kita turun aja guys ya. Gitu. Oke, ini kita turun aja dan kita open posisi dulu ke bawah. Oke. Dan kita juga pasang kompensasinya di angka 350.000 kalau misalnya dia turun ya. Apa-apa kita coba dulu apakah dia bisa turun. Tapi jangan khawatir, kita akan coba pakai teknik kompensasi dulu yang pertama ya. Kita lihat dulu. Oke, kita mengalami loss, kita lihat dulu di sininya. Karena ATR-nya masih nunjuk ke bawah. Kalau selama ATR-nya masih nunjuk ke bawah, kita juga pengen tahu nih pergerakannya seperti apa nanti di USD-nya. USD-nya sama yen Jepang ya. Tapi kalau dari sini sih kita lihat dulu ya. MACD-nya juga ada pergerakan turun ke bawah. Gitu ya. Kita lihat dulu. Seperti apa pergerakannya di 30 detik ke depan ya. Kalau misalnya belum bisa juga nggak apa-apa, kita pakai kompen yang ketiga gitu. Oke. Kita lihat dulu di tempat yang lain seperti apa pergerakannya. Oke, kita lihat di USDJPY-nya. Oke, ini kita sudah lihat. Oke ya. Kita sudah dalam tahap posisi mau profit. Yang pasti jangan sampai kita terkecoh ya guys. Oke, kita profit ya, walaupun kita profit yang awalnya kita loss, tapi kita kompensasi di 350.000. Kita balikin lagi di 140. Sekali lagi ya, kita open posisi. Nah, kita lihat dulu nih. Biasanya kalau kayak begini, jangan langsung keburu nafsu untuk open posisi. Oh, sell lagi ke bawah. Jangan. Kita dilihat dulu pergerakannya guys ya. Karena kalau pergerakannya di sini MACD-nya atau Bollinger Band-nya juga belum menunjukkan tanda-tanda yang oke, kalian jangan masuk ya. Kalian jangan masuk. Kita lihat dulu di kriptonya. Wah, yang kriptonya lagi berantakan nih guys. Jangan pernah masuk di positioning seperti ini nih. Nah, ini bisa membahayakan, bisa upside down dan tidak bisa kita cegah gitu ya. Yang pasti kita cari di market yang setidaknya aman. Coba kita di Euro CAD ya. Euro CAD-nya kita coba di sini ya. Euro CAD-nya kita coba dulu di sini di 1 menit. Nah, kita seperti biasa kita langsung coba masukin di MACD. Oke. Terus ada moving average-nya di 50 seperti biasa dan kita juga di Bollinger Band-nya ya. Gitu, di Bollinger Band-nya. Dan tambahin ATR. ATR-nya ini kayak seperti apa ya? Penunjuk jalan lah, biar nggak sesat-sesat banget guys. Oke, ini 1 menit di Euro CAD. Kayaknya marketnya lagi nggak bagus nih. Agak meragukan ya. Kita cari-cari dulu, jangan terburu-buru nafsu. Oke guys. Kita buka di GBP seperti apa? Oke, pergerakan GBP seperti ini kayaknya akan ada pembalikan deh, momentum pembalikan nih. Ya, kita standby dulu sekitar semenit lagi, jangan keburu-buru juga. Kita lihat di sini.
Oke, horizontalnya kita hilangin, kita lihat dulu apakah di sini dia ada perpotongan. Oke, masih lama. Kita open posisi sekali lagi ya. Kita tunggu momentum dulu, jangan terburu-buru guys, karena emang kayak begini harus santai ya. Nggak apa-apa, kita lama 1 jam, kita lama setengah jam, mantau ngeliat posisi momentumnya yang mana, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting teman-teman juga nggak terkecoh dan nggak terburu-buru gitu loh ya. Ini juga momentum di market USD juga masih nggak bagus, di GBP juga masih belum bagus. Euro, kita cek yung euro. Nah kayak gini lebih ngejelimet lagi nih, yang euro nih. Jangan pernah open posisi di yang modelan kayak begini. Kalau pribadi aku ya guys, ini bisa bikin kalian ketipu atau bahkan loss. Nah kita lihat dulu di sini, ini ada momentum jurnal pembalikan. Ya, ada momentum jurnal pembalikan, kita lihat dulu apakah ini akan benar terus menurun, karena dari moving average-nya aja masih belum ada indikasi dia akan bergerak ke atas, dan Bollinger Band yang periode 20 ini masih tetap mengarah ke bawah, tapi periode yang atasnya ini paling bawahnya dari Bollinger ini udah ada kayak semacam pergerakan mau menuju ke atas. Pastiin dari ETR-nya juga masih nunjuk ke bawah ya. MACD-nya juga masih belum ada tanda-tanda untuk melakukan perpotongan, persilangan. Nah, kita standby dulu di sini. Di USD JPY ini ya, USD JPY ini kayaknya akan ada persilangan di MACD-nya, jadi kita standby dulu di sini. Kita standby dulu di sini. Kalau misalnya oke, ini ada persilangan guys, dan ada momentum pembalikannya, tapi ETR-nya nunjuk ke bawah. Sabar, jangan buka posisi di momentum kayak begini. Ya, nih udah ada momen persilangan dan ada juga candlestick pembalikannya. Yang kayak gini sinyal pertama. Kita lihat sinyal keduanya, ETR-nya masih naik ke atas. Kita tungguin. Ya, kalau misalnya si ETR-nya tiba-tiba berbalik nunjuk ke bawah, baru kita open posisi. Sama kita standby di sinyal ke berikutnya, di MACD ada candlestick-nya lagi tambahan di sini, baru kita open posisi. Oke, kita tunggu. Kayaknya sih ETR-nya ini akan nunjuk ke bawah nih ya. Karena kalau dari Bollinger Band-nya juga dia akan kayaknya nih moving average-nya turun ke bawah, si Bollinger Band tengahnya ini akan motong. Nah, di situ momentum kita open posisi, dan juga ini arah candlestick-nya juga akan turun ke bawah. Oke. Kita lihat di 30 detik berikutnya. Nah, kan benar akan ada pergerakan. Nah, ini sih sepertinya turun ya guys ya. Kita coba aja sini open posisi 140. Loh, kok nggak kepencet? Nah, sini. Nah, tuh telat lagi. Nah, udah lagi untuk kayak faktor-faktor seperti itu tuh harus dipertimbangkan juga ya guys ya. Sinyal atau wifi-nya tuh harus bagus. Kalau enggak ya kayak begitu tuh tadi tuh. Kita udah ngerasa ngeklik tapi ternyata enggak gitu ya. Kenapa open posisi? Karena di candlestick 2-nya dia ada momentum pembalikan. Nah, kalau misalnya nggak jadi, kita coba kompensasi ke bawah ya. Kita sisa 14, 13, 12, 10 detik lagi. Apakah open posisi yang ketiga ini kita akan profit? Jadi kalau udah profit kita sudah 300-an lebih ya. Jadi jangan keburu-buru, udah nggak apa-apa. Jangan keburu nafsu ya. Oke, kita profit lagi guys. Sip, jadinya kita sudah profit 3 kali. Kita open market profit, tadi kan 140, terus kita sempat loss juga di 140-nya, tapi kita ada kompensasi di 350 ribunya. Jadi kita ada let's say sekitar 300 ribuan lebih lah ya, kita sudah profit. Karena tadi juga kita mulainya itu di angka 4 jutaan ya, di modal awal kita ya. Jadi kayaknya cukup sekian dulu ya guys ya. Aku di malam hari ini mencari sedikit sampingan dari Binomo ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau misalnya belum tidak atau masih belum paham atau tidak mengerti secara detail atau kayak gimana, kamu tinggal cek aja di kolom komentar di bawah. Ingat, aku nggak buka kelas, kita cuma saling bagi dan saling sharing. Yang bingung nggak bisa masuk atau caranya bagaimana, kamu bisa langsung aja cek kolom komentar ya, atau di deskripsi di bawah itu udah aku pasang
beberapa link untuk kalian menggunakan VPN secara gratis. Oke, selamat berburu mencari cuan dan insya Allah kalian juga bisa memahami binomo seperti yang aku lakukan sekarang. Oke, jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan konten aku ini ya bisa dibantu dengan subscribe, like, share, dan komen. Alright, ingat ini beresiko. Kalau misalnya tidak ada modal yang cukup, tidak ada dana yang cukup, jangan minjem, nggak usah main. Oke. Bermain dengan kondisi psikis yang aman, tenang, dan jangan terpuru nafsu. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.